hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so He gave His one and the only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Selamat bertemu kembali saudara-saudara sekalian bagi jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan masuk ke seri ketiga, part 3 daripada tema ketika aku diuji dan dicobai. Namun demikian saudaraku, sebelum kita memasuki pembahasan tema part 3, seperti biasanya informasi buat jemaat sekalian, ketika saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa klik subscribe dan lonceng, supaya setiap khotbah saya yang terbaru dirilis secara otomatis sudah ada di gadget saudara. Maka akan mempermudah saudara untuk mengikuti ibadah. Demikian informasi saudara-saudara sekalian. Baik saudara-saudaraku, sekarang mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari dua bagian. Bagian pertama dari Matius 6 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagian kedua diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sudah membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja dalam setiap hati kami, supaya firman yang diberitakan boleh meneguhkan iman kami, membawa kami dalam perjalanan rohani, menghidupi ujian dan pencobaan kami hadapi dengan bersandar kepada Tuhan. Beri hamba-Mu hikmat dalam memberitakan firman, beri dia bahasa yang sederhana, supaya setiap jemaat boleh mengerti dengan baik. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, dan Tuhan berkati setiap jemaat yang ada di belahan bumi manapun, supaya mereka boleh mendengar firman, mereka diteguhkan iman mereka. Kami siap mendengar Tuhan berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam pembahasan session ketiga, part 3 daripada tema ketika aku diuji dan dicobai. Namun demikian saudaraku, sebelum kita masuk ke pembahasan part 3, saya akan memberikan resume untuk part 1 dan part 2. Mengapa harus ada resume untuk part 1 dan part 2, saudaraku? Karena seperti biasanya, khotbah produksi lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, kita berkhotbah dengan menggunakan integrative thinking, saudaraku. Sehingga semua poin itu berkait, satu seri dengan seri yang saling berkait, saudaraku, menjadi satu keutuhan yang kuat dalam memahami khotbah serial. Demikian, saudaraku. Jadi, saudaraku, resume untuk part 1, saudaraku, jangan lupa, resume untuk part 1, saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai ujian dan pencobaan, khususnya mengenai pencobaan, resume daripada part 1, saudaraku, cobaan itu datang dari setan. Sifatnya untuk menjatuhkan kita, saudara sekalian. Tetapi cobaan itu pun tetap dalam kendali Tuhan. Setan itu tidak berkuasa sepenuhnya untuk mencobai sekuat-kuatnya, saudaraku. Karena Matius pasal 6 ayat 13 menjadi pegangan kita, bahwa kita berdoa, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskan daripada yang jahat. Tetap Tuhan yang action, saudaraku. Jadi Tuhan aktif, Tuhan berotoritas, Tuhan berdaulat dalam cobaan diberikan kepada manusia. Setan ketika mencobai siapapun harus seizin Tuhan, saudaraku. Ini menjadi pegangan kita. Kemudian pada resume part 1, kita juga harus mengerti, saudaraku, waktu kita menghadapi pencobaan, ada dua hal yang harus kita awasi betul, karena dua poin itu adalah poin yang krusial, poin yang penting, saudaraku. Poin pertama adalah the work of Satan. Poin kedua adalah the weakness of human, saudaraku. Sering sekali di dalam kelemahan kita ketika dicobai, kita menyerahkan setan. Tapi kita lupa kelemahan diri kita. Padahal Alkitab mengatakan kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, saudara sekalian. Jadi cobaan itu dia meliputi dua hal, yaitu kelemahan kita dan juga pekerjaan setan, saudaraku. Jadi setan sedang menunggu seperti singa yang mengaum-ngaum, menunggu kelemahan kita, di mana di situ ia ikut ambil bagian di situ untuk menjatuhkan kita melalui pencobaan. Saudaraku, jadi please differentiate the weakness of human and the work of Satan dalam hal itu, saudaraku. Oke, itu adalah seri yang pertama. Seri kedua, resume seri kedua, saudaraku, adalah resume seri kedua kita membahas khusus mengenai ujian, saudaraku. Resume kedua kita membahas khusus mengenai ujian. Nah, pada saat kita membahas tentang ujian, saudaraku, tetap kita berprinsip kepada Matius 6 ayat 13. Karena untuk pencobaan saja, saudaraku, tidak lepas daripada kendali Tuhan. Apalagi yang namanya ujian. Karena ujian datang dari Tuhan. Tujuannya pasti baik dan benar. Yaitu supaya kita naik kelas imannya, saudaraku. Jadi ketika kita menghadapi ujian, boleh dikatakan semua orang percaya akan menghadapi ujian, saudaraku. Nah, waktu di resume part 2 itu, saudaraku, tentang ujian itu dibagi dalam 4 kategori, saudaraku. Dia punya 4 kategori ujian. Ada short time, ujian yang sifatnya short time. Ada ujian yang sifatnya medium time. Ada ujian yang sifatnya, saudaraku, long time. Ada ujian yang sifatnya, saudaraku, until the end of life. Sampai detik nafas terakhir, saudaraku. Dan di dalam setiap kategori ujian itu, ada durasinya, berapa lama ujian itu, juga ada bobotnya, yaitu berapa berat ujian harus ditanggung oleh setiap orang percaya. Dan kita memegang Alkitab, saudaraku, ujian dan pencobaan diberikan Tuhan itu tidak melampaui kekuatan kita, saudaraku. Cobaan datang dari setan, tetap aja tidak melampaui kekuatan kita. Dan ujian datang dari Tuhan, tetap tidak melampaui kekuatan kita. Nah, masalah muncul di seri kedua adalah ketika kita merasa, kenapa Tuhan memberikan aku ujian terlalu berat? Bukan Tuhan memberikan ujian terlalu berat, saudaraku, tapi adalah kesalahan di pihak kita, bukan kesalahan di pihak Tuhan. Karena kita terlampau cengeng hidup, kita terlampau mengasihani diri, tidak berani berjuang untuk fight melewati ujian yang ada, saudaraku. Kita tidak bertahan dalam ujian, saudaraku. Saudara, itu adalah untuk resume seri yang kedua. Nah, sekarang pada saat kita masuk seri ketiga, saudaraku, seri ketiga kita membahas bahwa berbicara mengenai tentang ujian itu sendiri dan berbicara mengenai pencobaan itu sendiri, kita akan membahas, saudaraku, ujian dan percobaan itu datang silih berganti dalam satu peristiwa, saudaraku. Seri ketiga kita main poinnya adalah membahas ujian dan pencobaan itu ada di salin sebelah menyebelah, side by side in one case. Satu sebelah menyebelah, saudaraku, ujian pencobaan itu dalam satu peristiwa, saudara sekalian. Nah, ini penting kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa hal yang harus kita pahami, saudaraku. Pertanyaan pertama. Adakah ujian yang diberikan kepada manusia itu yang pure 100% adalah ujian yang tidak ada campur tangan cobaannya di situ? Ada, saudaraku. Ada ujian yang 100% pure, ujian dari Tuhan, saudaraku, yang tidak ada andil setan di dalamnya. Kita ambil contoh tentang Abraham ketika diuji oleh Tuhan, saudaraku, disuruh mempersembahkan anaknya Ishak, saudaraku, sebagai korban bakaran hidup, saudara sekalian. Itu adalah pure 100%, saudaraku, ujian. Tidak ada swingnya cobaan di situ. Mengapa itu bisa terjadi, saudara-saudara sekalian? Mengapa itu bisa terjadi? Padahal Abraham adalah manusia biasa. Pasti dia punya kelemahannya, saudara, bukan begitu? Nah, oleh sebab itu, waktu kita membahas itu tentang seri ketiga ini, ingat, saudaraku, setiap kali membahas seri ketiga, ketika kita mengalami setiap kasus yang kita hadapi,
cara membahasnya jangan lihat global, saudaraku. Cara membahasnya per kasus supaya kita lebih jeli mengamatinya. Demikian pun kasus Abraham. Kita bahas per kasus, satu kasus dulu, yaitu Abraham mempersembahkan anak, saudaraku. Satu kasus dulu, saudaraku ya. Nah, ketika kita membahas satu kasus Abraham mempersembahkan anak, ada nggak weaknessnya Abraham? Abraham manusia biasa. Ada, saudaraku. Keinginan untuk mempertahankan anaknya pasti ada, saudaraku. Nah, itu bisa dipakai oleh setan supaya dia dicobai, saudaraku. Keinginan untuk berpikir, Tuhan yang kasih, aku ingin jaga anakku, keinginan untuk memiliki, dia itu kuat sekali, saudaraku. Tapi Abraham berhasil lolos. Dia tidak dicobai, tapi dia mengalami ujian 100% pure, murni, saudaraku. Mengapa demikian? Karena untuk kasus mempersembahkan anak itu, dalam diri Abraham sebagai manusia biasa, pasti punya keinginan untuk mempertahankan. Tapi justru keinginan dirinya itu, dia berhasil mengabaikan, diganti dengan ketaatan kepada Tuhan. Ini disebut, saudaraku, weakness of human-nya dia kendalikan dengan intimasi with God-nya, saudaraku. Intimasi with God-nya membawa dia bertahan untuk bisa melalui ujian. Yaitu pure 100%, saudaraku. Itu adalah ujian dari Tuhan buat Abraham. Dia bisa lolos, saudaraku, karena ketaatannya. Maka dikatakan ketaatan Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran, saudaraku. Dia lolos 100 pure ujian. Nah, itu per kasus. Hanya untuk kasus yang mempersembahkan anak 100 murni ujian. Tapi Abraham sebagai manusia biasa, ada nggak kelemahannya, saudaraku? Banyak. Ketika saudara mengikuti perjalanan hidup Abraham, saudara akan melihat setiap kasus yang ada, di situ cobaan juga ada, saudaraku. Misalnya Abraham ketika bertemu dengan seorang raja, karena istrinya seorang yang cantik, saudaraku, dia takut dibunuh raja, maka dia tidak mengakui itu sebagai istri, saudaraku. Jelas itulah kelemahan Abraham, saudaraku. Oke? Nah, pertanyaan kedua, saudara sekalian, adakah cobaan yang pure 100%, saudaraku? Cobaan yang pure 100% yang dalamnya tidak ada ujian. Ada, saudaraku. Cobaan yang pure 100%, saudaraku, ada pada Lukas pasal 4, yaitu pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, saudaraku. Pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun adalah pure 100% cobaan dari setan, saudaraku. Tidak ada ujian di dalamnya. Karena kenapa? Tuhan ada di situ. Kan tidak mungkin Tuhan menguji dirinya sendiri, saudaraku, kan? Nah, itu adalah cobaan yang pure 100% untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, itu cobaan yang 100% pure itu hanya terjadi di kolong langit ini satu kali, saudaraku, yaitu kepada manusia Yesus Kristus, saudaraku. Selanjutnya, saudaraku, cobaan yang diberikan manusia itu tidak pernah pure 100%. Cobaan diberikan kepada manusia itu harus Tuhan berotoritas di dalamnya, saudaraku. Itu karena kita banyak kelemahan, saudaraku. Harus Tuhan berotoritas dalamnya. Jadi setiap coba dilakukan, Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berotoritas, Tuhan itu mengendalikan setiap cobaan yang diberikan kepada manusia. Kecuali yang tadi, the only one, saudaraku, yaitu pencobaan kepada Tuhan Yesus, pure 100%. Tapi setelah itu, kepada manusia tidak pernah 100% murni cobaan itu. Tetap selalu di situ, di dalamnya ada Tuhan di situ. Karena Tuhanlah yang menyertai kita, setiap kita orang percaya, saudara-saudara sekalian. Oke, ketika kita sudah masuk ke dua poin itu, saudaraku, baru kita memasuk kepada yang swing. Ujian pencobaan itu, saudaraku, dia bisa datang silih berganti. Ayat yang kita baca di Yakobus 1 ayat 12 bunyikan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kan begitu ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan diuji dari pencobaan itu berubah menjadi ujian, saudaraku, begitu. Apabila ia sudah dapat bertahan dalam ujian, ia bertahan diuji, saudaraku, maka mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah itu sudah tersedia kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan, saudaraku. Kan demikian. Jadi orang berbahagia kalau bertahan dalam percobaan, karena apabila ia sudah bertahan, ia akan menghadapi ujian itu, dia sudah mampu lewati, saudara-saudara sekalian. Jadi dari cobaan bergerak ke ujian. Dari ujian bisa bergerak ke cobaan, saudaraku. Jadi ini swing dalam hidup. Dan ingat, mempermudah kita membahasnya, saudara harus membahasnya per kasus dalam hidup saudara. Per kasus, ini apa dulu ini? Ini ujian atau pencobaan. Bagaimana saya harus menghadapinya, saudaraku?
Ini penting untuk kita pahami, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika kita ambil banyak contoh, tokoh-tokoh itu akan mempermudah kita untuk mengerti, saudaraku. Satu, kalau kita tadi sudah ambil kasus Abraham, saudaraku ya, untuk kasus persembahan anak, saudara sekalian, Abraham lolos ujian. Kan begitu, saudaraku. Abraham lolos ujian, itu ujian pure buat Abraham, saudaraku. Kemudian kasus kedua, kalau kita ambil tentang Adam dan Hawa, ujian lebih dahulu, cobaan menyusul. Ujian pertama dimunculkan adalah ketika Adam dan Hawa setelah dicipta oleh Tuhan, Tuhan meletakkan di Taman Eden mereka itu dan memberikan kepada warning kepada mereka, buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kamu makan. Jadi sudah ada warning, sudah ada ujian untuk ikuti hidup seperti itu yang Tuhan perintahkan, saudaraku. Nah, kemudian cobaan baru datang. Setan datang melalui ular berkata, kalau kamu makan buah itu kamu tidak akan mati dan kamu akan seperti Allah. Keinginan Hawa untuk menyamai Tuhan dipakai oleh setan untuk menjatuhkan dia dan berhasil, maka manusia itu jatuh, saudara sekalian. Jadi untuk kasus Adam dan Hawa itu ujian datang dulu, kemudian baru cobaan itu menyusul, saudaraku. Dan setan sukses menjatuhkan manusia itu jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Dan kalau kita ambil contoh lagi tentang Daud, jelas Daud berkasus, saudaraku ya. Kasus Daud, kita ambil kasus tentang Batseba dan Uria, saudaraku. Jadi untuk Daud, saudaraku, ujian lebih dahulu. Dia berhasil menjadi panglima. Masa kecilnya dia membunuh Goliat yang besar, saudaraku. Setelah dia menjadi panglima, setelah dia menjadi raja, saudaraku, dia menempatkan Uria, suami Batseba itu, saudaraku, ke depan supaya dalam medan perang itu supaya mati. Karena kelemahan dia ingin mengambil Batseba sebagai istrinya. Itu cobaan belakangan, saudaraku. Jadi ujian datang dulu di swing, kemudian cobaan datang pada Daud, saudara sekalian. Kalau kita ambil contoh Paulus, saudara sekalian, Paulus satu kasus, per kasus, saudaraku ya, yaitu kasus tentang duri dalam daging. Nah, kalau duri dalam daging udah jelas sekali, itu cobaan dulu, saudaraku. Karena di Alkitab jelas berkata, Paulus berkata, iblis mengocok aku. Ia berdoa supaya Tuhan mencabut duri dalam dagingnya karena dia sangat kesulitan untuk hal itu. Dan Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku bagimu supaya lewat kasih karuniaku engkau bertahan dalam segala masalah. Artinya Tuhan tidak cabut, saudaraku, duri dalam daging itu. Nah, saudara sekalian, cobaannya datang, ujian baru menyusul. Maka ketika Paulus bertahan dalam pencobaan itu, ujungnya ujian datang, Paulus berkata, justru pada saat aku lemah, maka aku kuat. Aku suka dan rela dalam kesulitan, penganiayaan karena Kristus. Pada saat aku lemah, maka aku kuat, saudaraku. Jadi untuk kasus Paulus yang duri dalam daging itu, cobaan datang dulu, baru menyusul ujian, saudaraku. Nah, bagaimana kita di zaman ini? Kalau kita perhatikan kita di zaman ini, saudara-saudara sekalian, katakanlah contoh COVID. Mana duluan kalau contoh COVID ini, saudaraku? Virus corona ini. Ujian dulu atau cobaan dulu, saudaraku? Kalau untuk COVID, saudaraku, pasti cobaan dulu, saudaraku. Karena COVID ini pasti bukan ciptaan Tuhan, saudaraku. COVID ini adalah keberdosaan manusia, saudara-saudara sekalian. Kita tidak tahu itu dicipta atau di apa, saudaraku. Jadi cobaan datang untuk menyengsarakan manusia, saudaraku. Itu COVID demikian. Dan waktu kita mampu bertahan dalam pencobaan itu, setelah itu yang muncul adalah supaya kita tahan uji, saudaraku. Baru muncul ujian, saudara sekalian. Dan harus hati-hati. Dia bisa swing, saudaraku. Dia bisa swing. Ketika cobaan itu sudah datang, saudaraku, ya kasus ini, saudaraku, akan muncul cobaan berikutnya. Kita akan dicobai, saudaraku, dengan tawaran bisnis yang tidak baik. Kita akan dicobai dengan hal-hal yang kurang baik. Karena apa? Kita sudah sekarang kondisi begini sudah menjadi stres. Tidak tahu harus buat apa. Maka kepekaan kita untuk melihat hal-hal yang keliru, hal-hal yang tidak baik, saudaraku, agak sedikit tumpul. Itu berbahaya, saudaraku. Terutama businessman, saudaraku. Terutama yang berkaitan dengan keuangan. Kecenderungannya akan mencoba untuk menghalalkan banyak cara, walaupun tanda kutip ada dosa, karena keadaan sudah susah, menggunakan alasan-alasan reasonable untuk pembenaran diri. Hati-hati dalam hal ini, saudaraku. Maka yang paling marak sekarang adalah yang saya katakan di seri pertama adalah judi online, saudaraku. Karena sudah tidak ada jalan, lebih gampang dipraktekkan, lebih gampang dijadikan bisnis, lebih gampang mengikutinya.
Setiap hari mungkin bisa untung 1-2 juta. Siapa tidak mau dengan alasan-alasan yang tepat, saudaraku. Nah, ini hati-hati. Untuk COVID, saudaraku, dia swing, saudaraku, swing. Tapi untuk COVID pun Tuhan berkuasa dalamnya, saudaraku. Itu suatu hari ketika kita sudah tahan ujian, itu mahkota kehidupan menanti kita, saudara sekalian. Termasuk kita setiap anak-anak Tuhan, kita harus hati-hati, saudara sekalian. Bagaimana dengan jemaat, bagaimana dengan hamba Tuhan? Hamba Tuhan juga sama, saudaraku. Saudara pelajari hamba Tuhan sepanjang sejarah, saudaraku. Dari Alkitab sampai ke bapak-bapak gereja, sampai ke abad tengahan, abad pertengahan, sampai ke zaman kita, saudara sekalian. Jadi hamba-hamba Tuhan, saudaraku, mengalami ujian yang berat di tangan Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan yang kecil, tidak dikenal orang, ya. Zaman bapak-bapak gereja itu belum dikenal, ke zaman sampai zaman sekarang, saudaraku, ketika sudah melewati ujian yang baik, bisa bertahan dengan baik, akhirnya menjadi terkenal, menjadi dikenal banyak orang, mempunyai nama besar, saudaraku. Dan di situ coba datang, saudaraku. Harus hati-hati. Dari zaman ke zaman kita melihat hal seperti itu, ya. Kira-kira di bawah tahun 2020, saudaraku, tahun 1900-an, saudara mendengar bahwa ada pendeta dari negara lain, saudaraku. Dia mempunyai jemaat yang banyak sekali, satu pulau. Akhirnya, pertama dia mengajar tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia mengajar banyak orang, kemudian dia klaim dirinya sendiri adalah Yesus Kristus, saudaraku. Dan begitu, saudaraku. Jadi sebenarnya, bagi hamba Tuhan, ketika sudah mulai terkenal, sudah menjadi besar, mungkin dalam pikirannya akan dicobai. Mungkin di dalam harta yang dimiliki akan dicobai. Mungkin lewat ketenarannya dia akan dicobai, saudaraku. Dan itu setan sudah tunggu. The work of Satan is waiting untuk hamba-hamba Tuhan, saudara sekalian. Itu sudah pasti terjadi, saudaraku. Dia sedang menanti di mana titik kelemahan hamba-hamba Tuhan, saudara sekalian. Akhirnya kalau kita udah terkenal, Tuhan Yesus pun sudah tidak kita hargai, saudaraku. Tuhan Yesus pun kita masukkan ke laboratorium untuk keperiksa. Tuhan gak boleh gini, Tuhan gak boleh. Jadi kita itu bisa lebih daripada Tuhan. Padahal zaman dulu waktu kita belum apa-apa, kita bukan orang yang seperti itu, saudaraku. Jadi timbullah yang dikatakan Alkitab menyesatkan dan disesatkan, saudaraku. Itu pasti kerjaan setan, juga kelemahan manusia, saudaraku. Tidak terlepas dari kita semua, harus hati-hati dalam hal ini, saudaraku. Apalagi kita yang jemaat, diaken, majelis, kita ini pendeta, hamba Tuhan, saudara sekalian, ya, misioneri yang notabene, saudaraku, mempunyai pengikut yang banyak, bisa mempengaruhi massa, saudara sekalian. Nah, itu setan akan bekerja. Jikalau satu leader bisa dijatuhkan, saudaraku, akan banyak pengikutnya jatuh karena sangat berpengaruh, saudara sekalian. Dan itu harus hati-hati, saudaraku. Karena orang-orang yang ada di puncak rohani lah, sebenarnya orang-orang itu dicobai. Masih ingat di Lukas pasal 4? Justru Yesus ketika selesai puasa 40 hari lamanya, maka Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Pada saat Yesus sedang puncak-puncak rohani, setelah selesai puasa, saat itulah setan datang untuk mencoba Yesus. Jadi saudaraku, pada saat engkau rajin sekali melayani Tuhan, pada saat engkau tekun melayani Tuhan, tekun beribadah, tekun melayani, saudaraku, ya, pada saat menjadi hamba Tuhan yang besar, menjadi hamba Tuhan yang terkenal dengan banyak umat, saudaraku, justru saat itulah, saudaraku, kita akan dicobai. Setan akan datang berusaha untuk menjatuhkan, saudaraku. Karena kejatuhan seorang pemimpin Kristen, saudaraku, akan membawa impact, dampak negatif, dampak yang besar kepada kekristenan yang ada baik di zaman dulu maupun zaman sekarang. Itu terjadi, saudaraku. Jadi harus hati-hati. Yang saya katakan pendeta luar negeri, saudaraku, yang suatu hari dia klaim dirinya Yesus Kristus, apa bedanya dengan Adam dan Hawa? Sama kan, saudaraku? Hawa itu setan beritahu dia, kalau kamu bakal makan buah itu, kamu tidak akan mati. Kamu akan seperti Allah. Senang sekali bagi Hawa mendengarnya. Dia akan sama seperti Allah. Dia bisa menyamai Allah, saudaraku. Pendeta ini ingin dan klaim dirinya adalah Jesus Christ, saudaraku. Sama kan, saudaraku? Jadi hati-hati dengan setiap kelemahan kita, saudaraku. Seperti yang saya katakan di seri 1 dan seri 2, saudara sekalian. Bagaimana caranya Pak Pendeta untuk menghadapi hal seperti itu? Karena ada jemaat yang bertanya, memberikan tanggapannya bagus, saudara sekalian. Pak Pendeta, kalau kita menyadari ada the work of Satan, dan kita menyadari adanya the weakness of human, berarti sebenarnya kita bisa minimize dalam pencobaan kita hadapi. Oh iya,
ketika kita menyadari kelemahan kita, saudaraku, kita bisa minimize per kasus, saudaraku ya, per kasus. Jadi dalam setiap kasus saudara harus hati-hati, harus peka. Setiap kasus harus peka. Dalam kasus A, kelemahan saya apa ya, yang memungkinkan setan itu akan menggunakannya untuk memberikan cobaan kepada saya. Dalam kasus B, kelemahan saya apa ya? Dalam kasus A, misalnya bisnis, kelemahan saya ingin untung sebanyak-banyaknya. Saya bisa dicobai dengan keinginan hatiku menghalalkan segala cara. Keinginan B, timbul kekejaman kepada orang lain. Timbul tidak ada belas kasihan kepada orang lain karena merasa, ya saudaraku, bahwa kita hidup jauh lebih baik daripada orang lain. Kita merasa tidak ada gunanya menolong orang lain, saudaraku. Itu timbul kemunafikan dalam diri. Contoh kasus C, misalnya keluarga, suami istri, saudara-saudara sekalian, ya, saling tidak menghargai, muncul egonya terlalu tinggi, harus direspek terus, saudaraku, sehingga tidak bisa mengenai sedikit pun tekanan, saudaraku. Kelemahan itu akan dipakai setan untuk meretakkan hubungan itu, saudara-saudara sekalian. Jadi per kasus lihatnya harus ada kepekaan, harus ada kepekaan. Dalam kasus ini kelemahan saya apa, maka saudara bisa minimize cobaan itu, saudaraku, untuk saudara jalani, saudara sekalian. Oke? Nah, saudaraku, penting untuk kita pahami, saudaraku, seperti seri 1 dan seri 2. Modal kita 3, saudaraku. Your worldview. Oke? Worldview adalah you punya mind, pikiranmu, saudaraku, yang sudah dipengaruhi oleh firman Tuhan dengan kuat, sehingga menimbulkan frame of thinking, suatu worldview yang kuat. Worldview adalah, Christian worldview adalah cara memandang hidup, saudaraku, cara pandang hidup terhadap setiap problem yang kita hadapi dengan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, kita punya intimacy with God. Intimacy with God adalah kita punya heart, saudaraku, yaitu kedekatan dengan kita, dengan Tuhan, akan menolong kita untuk bertahan dalam ujian dan pencobaan. Masih ingat Abraham? Karena kedekatan dengan Tuhan, dia lolos ujian. Dia berani mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran hidup dengan mengabaikan keinginannya untuk mempertahankan anaknya, saudaraku. Yang ketiga adalah our faith. Iman adalah anugerah Tuhan. Tapi proses untuk mencapai peneguhan iman itu dibutuhkan perjuangan manusia itu sendiri, saudaraku. Oke? Perlu perjuangan manusia itu sendiri. Nah, iman, intimacy with God, dan kita maunya worldview, 3 hal itu bekerja sama dengan kuat, saudaraku, bersama roh kita, dan ada roh Tuhan meneguhkan kita, berjalan bersama-sama untuk mengarungi ujian dan pencobaan. Jikalau 3 hal itu sudah bergabung menjadi satu, kita teliti, peka, untuk menganalisa setiap kasus dengan baik, per case, per kasus, untuk melihat kelemahan kita, saudaraku, maka lewat proses yang demikian itu akan memunculkan SQ. SQ itu spiritual quotient, artinya kecerdasan rohani, saudaraku, akan menimbulkan SQ, kecerdasan rohani yang menyebabkan kepekaan yang tinggi untuk sadar. Jadi kalau boleh kata, kalau kita pakai handphone, dia signalnya tinggi, warningnya, saudaraku, kepekaannya tinggi, sehingga dia bisa sensisnya tinggi. Ada kasus satu, dia sadar, kelemahan saya di bidang ini. Kalau saya lanjutkan, saya pasti tidak akan mengalami apa-apa. Saya lanjutkan, pasti akan mengalami cobaan, saudaraku. Nah, orang-orang seperti itu biasanya orang menang dalam pencobaan, saudaraku. Tapi ingat, untuk tema seri ketiga, saudaraku, ayat yang kita baca itu, saudara sekalian, cobaan dan ujian itu, dia swing, saudaraku. Datang silih berganti loh. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan. Sebab apabila ia sudah tahan diuji, cobaan ganti menjadi ujian, saudaraku. Begitu. Coba saudara lihat. Setelah cobaan, ujungnya menjadi ujian. Ayat itu menggunakan cobaan dan ujian, saudara-saudara sekalian. Jadi kita perlu memperhatikan. Jadi jemaat yang kemarin-kemarin season 1, season 2 itu bertanya, Pak, rasanya cobaan saya tambah berat, ya. Saya tidak mampu. Alkitab mengatakan berbahagia loh orang yang bisa bertahan dalam pencobaan, saudaraku. Karena setelah itu ujian datang, saudara sekalian. Setelah itu ujian datang. Jadi baik pencobaan itu menuju ujian, saudaraku, kalau sudah ada di tangan Tuhan, sebenarnya berguna untuk kita. Tentunya jangan minta pencobaan, saudaraku. Jangan minta, saudaraku. Karena pencobaan itu menjadi kita lebih banyak menderita. Lebih baik minta ujian, saudaraku. Karena ujian sifat dari Tuhan. Semenderita apapun, saudaraku, sesakit apapun penderitaan kita, karena kalau dia ujian, tetap aja, saudaraku, tetap aja datang dari Tuhan, sifatnya meneguhkan kita. Kalau cobaan itu ada bagian-bagian yang sangat
mengkhawatirkan hidup ini, saudaraku, walaupun tetap dalam kondisi otoritas Tuhan, saudaraku. Jadi please, kalau ada ujian datang kepada saudara, ada cobaan datang kepada saudara, saudara jangan salah berpikir, jangan negatif thinking kepada Tuhan, jangan terlampau mengasihani diri. Ini cobaan ini kok begitu berat. Wah Tuhan, ujian ini tak mampu saya lewatkan. Saya lewati, ternyata Engkau tidak peduli saya. Saya menjadi tawar hati Tuhan. Ya, seorang orang seperti saudaraku, karena kenapa? Karena kurang memahami makna daripada ujian itu, maksud dari cobaan itu, otoritas Tuhan terhadap ujian dan pencobaan, sama sekali tidak mengerti, saudaraku. Maka membuat ia menjadi jauh sekali dari Tuhan, saudaraku. Hidupnya menjadi tidak berarti, saudaraku. Ayat ini, Yakobus 1:16, Tuhan mengajar, untuk cobaan aja kita harus berbahagia, saudaraku. Berbahagia yang bisa bertahan. Harus bahagia kalau bertahan. Kenapa? Ujian sudah akan dekat kepada kita, saudaraku. Kalau ujian kita bisa bertahan, mahkota datang, saudaraku. Mahkota sudah disediakan buat kita. Ini yang menjadi kemenangan bagi setiap orang percaya, saudaraku, dalam hidup. Menjadi kemenangan bagi setiap orang Kristen kalau kita bisa memahami ini dengan baik, saudara sekalian. Harus ada SQ. Ya, ketika link itu terjadi, pengalaman hidup harus ada. SQ itu bisa didapati yaitu lewat mengalami Tuhan, saudaraku. Ada pengalaman diarungi, mengalami, mengerti akan firman Tuhan dengan baik, dengan semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku, maka memunculkan SQ, kecerdasan rohani dalam mengantisipasi, menganalisa, melihat setiap masalah yang kita hadapi. Maka kita menjadi piawai bagi orang Kristen. Muncullah ayat, dengan iman kita mengalahkan dunia, saudara sekalian. Mengertikah saudara sekalian? Perhatikan baik-baik. Jadi saudaraku, sampai di sesi 3 ini, saudara sekalian, mestinya sesi 1, 2, dan 3 sudah membuat kita safe, aman dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Sudah menyingkirkan dari pikiran kita semua pikiran negatif, saudaraku. Karena kita tahu dasar-dasar yang telak, dasar-dasar yang kuat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dasar-dasar Alkitabiah yang tentang ujian dan pencobaan ini, waktu kita menjalani, kita mengerti dengan baik. Jadi pikiran integratif kita itu sudah mulai jalan. Walaupun dalam cobaan itu, saudaraku, banyak air mata penderitaan harus kita arungi. Sekalipun dalam ujian itu banyak nggak enaknya, banyak hal yang sulit, banyak hal yang tidak mudah, yang masih seperti saudara menjadi takut menghadapinya, saudaraku. Masih samar-samar bagaimana ke depannya, saudaraku. Tapi Tuhan ada di situ, saudara. Jadi kita perlu melewatinya baru kita melihat tangan Tuhan bekerja. Saudara-saudara sekalian, coba saudara perhatikan hidup saudara. Saya berharap hari ini, saudaraku, saudara bisa mengerti firman dengan baik. Karena setelah saudara selesai pada part 3 ini, saudaraku, saya akan masuk ke part 4. Ujian dan pencobaan seri keempat, saudaraku. Seri keempat menjadi tidak gampang karena dia akan menggunakan integrative thinking yang meliputi seri 1, 2, dan 3. Gabung di seri keempat dengan melihat suatu hal yang penjelasannya itu sangat kental dengan kalimat-kalimat teologi, saudaraku. Itu akan mengertinya jauh lebih kuat di dalamnya. Maka 4 seri kalau digabungkan, saudaraku, saudara tidak takut menghadapi ujian dan pencobaan. Karena that is the way of our life. Itulah jalan hidup yang Tuhan sudah sediakan buat kita, saudaraku. Untuk kita jalani saja, saudaraku. Karena ada Tuhan dalam pengendaliannya dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Saya berharap hari ini, waktu saya menyampaikan firman, saudaraku, saudara mengerti. Di tengah ujian dan pencobaan saudara hadapi, pertanyaan sudah banyak masuk, saudara sekalian. Pertanyaan sudah banyak masuk. Pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang kehidupan. Pak, ini ujian atau pencobaan? Kalau cobaan, kenapa begitu lama? Apa pencobaan itu tidak habis-habis waktunya, Pak? Kalau ini ujian, kenapa saya tidak kuat, Pak? Bagaimana saya melewati? Dengan mendapat anak yang cacat itu, Pak, saya hidup dengan anak yang cacat. Pak, anak saya autis, Pak. Apakah ini ujian atau pencobaan dari Tuhan? Pertanyaan muncul, saudaraku. Saya mendapat istri yang tidak baik, Pak. Istri yang tidak setia. Apakah itu ujian atau cobaan buat saya, Pak? Jadi pertanyaan itu datang sudah susul menyusul, saudaraku, dengan tema yang keluar ini, saudara sekalian. Dan pertanyaan ini pun bisa menjadi pertanyaan bagi jemaat yang saat ini sedang mendengarkan. Dengan bisnis saya yang hancur ini, apakah ini ujian buat saya atau pencobaan, Pak? Dengan keadaan seperti anakku mau kuliah, Pak, dia menjadi sulit untuk kuliah ke luar negeri. Dalam negeri pun dengan banyak pertimbangan. Apakah anak saya sedang diuji atau dicobai, Pak?
Saudara pelan-pelan menyimak firman hari ini, saudaraku. Biar lewat firman Patri ini, kita melatih SQ, spiritual quotient, kecerdasan rohani, untuk membilas setiap kasus kita, every case, setiap kasus kita, untuk melihat swing daripada ujian dan pencobaan, saudaraku. Hati-hati melewatinya, saudaraku. Perhatikan dengan baik. Karena dalam dimensi ujian, ada kategori waktunya. Ada yang short, ada yang medium, ada yang long, until the end of life. Nah, pada saat cobaan itu datang, hati-hati untuk 2 poin, saudaraku. Karena kelemahan kita ikut dipertimbangkan. Setan pun akan bekerja lewat kelemahan kita. Jadi per case, saudaraku, pahami setiap diri dengan baik. Dengan bisa memahami bagian diri kita masing-masing dengan teliti, dengan mengerti setiap bagian dari kelemahan kita dengan teliti, maka saudara bisa minimize cobaan itu dalam hidup kita. Paling tidak, kita mampu mengendalikan cobaan itu karena kita tahu siapa diri kita, saudara sekalian. Jemaat yang sedang dengar khotbah hari ini, baik yang ada di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Batam, Medan, Bandung, Bekasi, Tangerang, Semarang, Solo, Jogja, Pekanbaru, di Riau, saudara yang ada di Puncak, saudara di kota-kota lain, di Tangerang, saudara ada di luar negeri, jemaat sekalian, saudara yang ada di Amerika di sana, di berbagai kota, waktu saudara dengar firman ini. Saudara ada di Australia, Melbourne, Sydney, Darwin, Perth. Perhatikan penjelasan hari ini, saudaraku. Penjelasan hari ini adalah penjelasan yang penting buat hidup, saudaraku. Penjelasan hari ini adalah menguraikan benang kusut dalam hidupmu, sehingga you can differentiate apa-apa saja yang harus kamu perhatikan dalam hidup, saudara sekalian. Khususnya untuk anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi, apalagi kau sedang berpacaran, kau sedang meniti karir, sedang mencari jurusan kuliah kemana. Saudara yang baru menikah, suami istri muda, yang baru punya anak 1, masih kecil, saudara perhatikan hidup setiap kasus yang ada. Saudara-saudara yang sebaya dalam doing business, saudaraku, dalam konteks COVID ini, saudaraku, coba per kasus dibilah. Mana yang saya hadapi sekarang, Pak? Dan kita pelayan Tuhan, saudaraku, perhatikan baik-baik. Karena kita ini paling krusial, saudaraku. Kita very urgent untuk memperhatikan hidup kita. Karena setan akan mengintip segala kelemahan kita untuk menjatuhkan kita supaya pelayanan kita menjadi tidak sukses, tidak bisa memberkati jemaat, saudaraku. Hati-hati setiap kita yang sudah mencapai puncak kerohanian. Disitulah, saudaraku, kejatuhan bisa terjadi, saudara sekalian. Dari situ akan muncul banyak kelemahan manusia. Karena kita pun adalah manusia biasa, sama seperti Adam dan Hawa, saudara-saudara sekalian. Baik saudara yang di luar negeri sana, mungkin sekarang subuh, siang, atau pagi hari. Atau saudara yang ada di Indonesia, waktu di sebagian barat, waktu di sebagian timur, atau waktu di sebagian tengah. Saudara perhatikan dengan baik. Khotbah hari ini, saudaraku, perhatikan baik. Karena ini dimensi hidup yang harus kita jalani seumur hidup, saudaraku. Ujian dan pencobaan itu sangat variatif, saudaraku. Karena kita hidup di dalam berbagai dimensi yang ada. Sosial, politik, budaya, keluarga, pekerjaan, bisnis, anak-anak kita sekolah, kuliah, pacaran, bahkan kesehatan kita, saudaraku. Itu semua dimensi itu pasti ada ujian dan pencobaannya. Dia datang sini berganti dalam hidup saudara sekalian. Itu pasti ada. Setiap manusia akan mengarungi hal seperti itu. Jadi saudara perhatikan dengan baik. Saya sering berkata, jemaat yang saat ini sedang bawa mobil, entah di Indonesia atau di luar kota, waktu mendengar firman hari ini, kau hati-hati membawa mobil di depan, perhatikan teliti, sampai telingamu mendengar firman diberitakan. Dan engkau tahu maksud Tuhan dalam hidupmu. Dan saudara yang sudah ada di rumah, lagi duduk bersama keluarga dengarin firman hari ini, masing-masing menyimak per kasus yang saudara hadapi sekarang. Dan engkau tahu, waktu berita ini diberitakan, saudaraku, artinya Tuhan mengajar engkau untuk menyelidiki hati. Tuhan mengajar engkau, saudaraku, untuk ada kedekatan dengan Tuhan. Tuhan mengajar engkau untuk berpikir jernih. Tuhan mengajar engkau punya iman yang teguh dalam menghadapi ujian dan pencobaan itu, saudaraku. Dan jika saudara ada di kamar, duduk sendiri,
memakai laptop atau memakai HP mendengarkan khotbah ini, hatimu tergugah. Karena banyak sekali WhatsApp yang masuk, saudaraku, lewat semua khotbah serial produksi lembaga Anthony Chang Ministry International. Mereka memberikan tanggapan yang positif. Pak, khotbah-khotbah dari lembaga Latsmi ini, Pak, sangat meneguhkan saya, sangat menggugah hati saya, membuat saya strong, membuat saya itu mengerti Tuhan, membuat saya itu mengerti diri, membuat saya tabah menghadapi banyak kesulitan, membuat saya bisa menerima kenyataan. Thank you, Pak, untuk firman seperti ini. Dan firman hari ini pun bekerja dengan cara yang sama buat jemaat sekalian. Kau yang ada dalam kamar sendiri, mungkin kamu punya kasus khusus, saudaraku. Apa itu saudara tahu yang sulit sekali saudara untuk membilah-bilanya sebagai benang kusut. Hari inilah penjelasannya. Hari inilah engkau meneliti dengan tepat bagian-bagian itu, saudaraku, dan engkau bisa berbahagia dalam pencobaan. Sebab apabila engkau sudah tahan diuji, maka mahkota itu disediakan buat engkau yang datang dari Tuhan, saudaraku. Mengertikah engkau? Tuhan sayang engkau. Tuhan peduli engkau. Maka ada firman Tuhan seri ketiga dari tema ujian dan pencobaan ini, saudaraku. Mari jemaat, kita berdoa sebentar. Pada saat engkau tutup mata, saudara sekalian, coba engkau tenang sebentar melihat dirimu sendiri. Tidak usah melihat kepada pribadi yang lain, kepada diri sendiri saja, saudaraku. Kau lihat dirimu sendiri. Pada saat-saat seperti ini, apa saja kasus yang kamu hadapi, per kasus lihatnya, dan lihat di mana ujian dan pencobaan datang silih berganti. Jika engkau sadari itu, sebenarnya firman hari ini, Tuhan sudah berkata kepada engkau, supaya engkau peka untuk mengantisipasi, menjalani setiap ujian pencobaan itu dengan bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang masih sebaya, saudara yang sudah tua, perhatikan firman dengan baik. Karena engkau sudah banyak makan asam garam, kau tahu firman ini seperti apa terjadi hidupmu. Dan ketika engkau melihat ke belakang, banyak kasus yang kamu lewati. Di situ penuh dengan ujian dan pencobaan. Dan di hari tuamu, kamu melihat kebesaran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh diberitakan. Biar firman ini meneguhkan iman umat Tuhan Yesus. Hamba tidak tahu siapa-siapa yang sedang mendengar firman hari ini. Yang hamba tahu adalah mereka-mereka membutuhkan kebenaran. Tuhan Roh Kudus yang bekerja di hati setiap umat pada saat mereka mendengar, pada saat telinga mereka mendengar firman, pada saat mata mereka menyaksikan ibadah ini, Roh Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran mereka, supaya mereka sadari bahwa Tuhan sedang berbicara real kepada mereka. Tuhan berkati setiap mereka di tengah tantangan, ujian, cobaan yang harus dihadapi oleh umat Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Engkau meletakkan tangan-Mu di atas kepala mereka, memberikan pencerahan, worldview yang kuat lewat firman. Tahan-Mu meletakkan dalam hati mereka, memberikan hati yang bersih, intimasi with God yang kuat, di tengah iman yang Kau anugerahkan, boleh bekerja sama untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Dan kecerdasan rohani yang muncul, SQ yang muncul, mau mereka piawai, mengarungi hidup mereka hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai suatu hari mahkota kehidupan disediakan buat mereka. Terima kasih Tuhan, dengar doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.